Relasi yang sehat bukan berarti terus ya udahlah, aku setuju dengan kamu, aku setuju dengan kamu. Kalau terus seperti itu, persoalan relasi memang seringkali ditanyakan ke saya, kan di DM, email, di Twitter, itu ramai kalau ngomongin soal relasi. Respon saya pertama adalah kita lebih berurusan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri dibandingkan berurusan dengan orang lain. Contoh misal tadi relasi dengan orang tua. Saya sebagai anak dengan orang tua. Kita berpikir bahwa ya si anak ini berurusan dengan orang tuanya, orang tua berurusan dengan anaknya. Padahal yang terjadi lebih mendalam adalah si anak berurusan dengan pikiran dan perasaannya mengenai orang tuanya juga berurusan dengan pikiran dan perasaannya mengenai si anak. Jadi yang perlu diurai terlebih dahulu persoalan relasi adalah bagaimana kita berelasi dengan pikiran dan perasaan kita sendiri dulu. Baru kita bisa berelasi baik dengan orang lain. Saya contoh, saya ada suatu momen anak dan orang tua lalu ngobrolin hal yang mungkin cukup intens, cukup tense itu, cukup tegang. Sebelum lanjut, betapa randomnya pikiran saya ya. Saya ajak melompat dulu. Saya termasuk orang yang menyarankan relasi, ya, entah itu relasi dengan orang tua, anak orang tua, atau relasi dengan pasangan. Saya menyarankan untuk berdebatlah dengan pasangan, berdebatlah dengan orang tua dan anak. Berdebat bukan berarti terus agresif, bukan, tapi ya beradu pendapat, menyatakan ketidaksetujuan. Itu adalah relasi yang sehat. Relasi yang sehat bukan berarti terus ya udahlah, aku setuju dengan kamu, aku setuju dengan kamu. Kalau terus seperti itu bukan relasi yang sehat. Kalau terus seperti itu, maka ada satu pihak yang akan merasa berkuasa dan ada satu pihak yang merasa tertekan, terpendam. Benar? Betul. Maka middle path, di jalan tengah. Relasi yang sehat adalah relasi yang dengan gamblang bahwa aku nggak setuju dengan kamu dan agree to disagree, itu nggak apa-apa di relasi. Perlu ada masing-masing pihak ya. Perlu ada semangat bahwa ya nggak apa-apa kalau pasanganku nggak setuju sama aku, itu nggak apa-apa. Aku nggak harus memaksa dia untuk setuju denganku. Tentu ada kesadaran bahwa diriku pun belum sepenuhnya benar, belum tentu benar juga nih. Itu adalah relasi yang sehat. Karena saya menemukan relasi-relasi yang kelihatannya, terutama mungkin ini ya, perempuan kadang kayak ya udahlah mengalah dengan suami, ya udahlah biar dia yang benar gitu. Itu biasanya akan meledak di momen tertentu karena ada tekan pendam. Maka ciptakan ruang untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dan itu salah satu yang diajarkan oleh ibu saya. Ibu saya termasuk orang tua yang meminta saya untuk jangan selalu setuju dengan dirinya. Makanya kalau ibu saya itu bercerita ke teman-temannya gitu, Haji ngeyel banget orangnya gitu. Karena ya waktu kecil remaja saya dilatih untuk berdiskusi dengan ibu saya. Aku nggak setuju dengan anggapanmu, dengan asumsimu. Tapi supaya tidak terus terlalu agresif berdebatnya, ya itu tadi, masing-masing pihak perlu bisa melatih kesadarannya, menyadari pikiran dan perasaan yang muncul. Saya masih sering gagal. Tapi mungkin tipsnya gini, ketika beradu pendapat dengan pasangan, beradu pendapat dengan orang tua, atau beradu pendapat dengan anak, tentu akan muncul pikiran perasaan kayak ada kemarahan mungkin di situ, ada perasaan asumsiku adalah yang paling benar, asumsi dia pasti salah, benar seperti itu. Aku nggak oke dong kalau aku ternyata salah, jadi ada harga diri di situ yang ingin kita pertahankan. Pikiran perasaan itu muncul dan kita perlu latih untuk sadari, oh itu pikiranku seperti itu, perasaanku seperti itu. Sadari gejolaknya, sadari tarian pikiran perasaan itu emosi di dalam, kita sadari sehingga aksinya, wujud keluarnya, bagaimana saya berbicara, bagaimana kita berbicara ke pasangan kita, bagaimana kita berbicara kepada orang tua, berbicara kepada anak ketika beradu pendapat, itu menjadi tidak hanya terseret oleh pikiran dan perasaan yang ada di dalam,